Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum Pak Jus, bagaimana kabar Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Rahmat. Jadi alhamdulillah untuk sekarang Pak Jus ya, kita akan adakan dulu percakapan praobservasi. Jadi sebelum saya masuk ke kelas tak untuk observasi kegiatan pembelajaran tas lengkap, jadi ada beberapa di sini yang mau saya tanyakan dulu pada tahap praobservasi namanya. Jadi yang pertama mungkin yang mau saya tanyakan Bapak di sini nantinya pada saat pembelajaran tujuan pembelajaran yang Bapak ingin sampaikan pada kegiatan nanti. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Siti Rahma. Jadi materi yang nanti yang akan saya bawakan kepada siswa nanti ini adalah masih menyangkut materi bab 4 tentang puisi. Namun dalam puisi ini sudah masuk ke tahap membaca dan menulis puisi. Jadi tujuan pembelajaran saya nanti itu jadi diharapkan siswa nantinya ini mampu menulis sebuah puisi. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Dan yang kedua nantinya setelah menulis puisi, siswa tersebut juga mampu membacakan puisi yang telah dia tulis di depan kelas. Jadi sebelumnya sudah ada di penjelasan sebelumnya Sudah apa itu ada. puisi. Iya, sudah ada penjelasan sebelumnya mengenai puisi, unsur-unsur puisi, jenis-jenis puisi. Sekarang masuk ke tahap membaca dan menulis puisi. Terima kasih banyak Pak. Jadi dari dua tujuan nanti yang Bapak ingin sampaikan nanti di kegiatan pembelajaran ini, yang mau saya tanyakan lagi di sini mengenai area pengembangan yang hendak Bapak capai nantinya. Jadi mungkin menuliskan puisi dengan membaca puisi, bagian mana yang akan dikembangkan ke siswa nantinya di sini Pak? Jadi di sini saya mau kembangkan bagaimana siswa semua ini mampu menulis sebuah puisi, mampu dengan memperhatikan beberapa kriteria di dalam puisi tersebut. Kemudian keseluruhan siswa nanti ini dalam akhir pembelajaran saya mengharapkan siswa nanti mampu tidak semua tetapi mewakili siapa yang karena nantinya akan saya bentuk kelompok, siapa nantinya yang akan mewakili, yang mau dalam satu kelompok itu yang mau tampil untuk membacakan puisi mereka yang telah buat. Mungkin kalau misalkan tadi dari segi menuliskan puisi tadi ada kalian mungkin strateginya dengan memberikan bekerja secara berkelompok ya Pak ya. Kemudian kalau misalkan apakah yang dia tuliskan di situ mampu dia maknai, apakah nanti di sini ada juga area yang Bapak kembangkan? Iya, dalam menulis puisi itu siswa nanti diharapkan mampu mengetahui bagaimana teknik-teknik atau apapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis puisi, seperti majasnya, majas apa, makna konotasinya seperti apa nanti yang ada dalam puisi tersebut, adakah kata-kata berlambang, itu mereka harus semua pahami dalam penulisannya. Apakah ada pengimajinasian dan caranya yang seperti bagaimana, bagi apa hal-hal yang paling pertama dulu apa yang harus dia lakukan. Jadi yang pertama nanti itu mereka harus mampu menentukan temanya. Ketika sudah menentukan temanya nanti itu siswa akan mencari lagi dengan bekerja sama. Ketika menentukan sebuah tema dia harus membuat kata-kata lagi, satu kata yang berhubungan dengan tema tersebut. Jadi kata-kata seumpamanya dia menentukan mungkin temanya tentang alam, atau tema tentang perjuangan, atau temanya tentang kasih sayang, dia harus menentukan kata-katanya lagi setelah menentukan tema tersebut. Setelah menentukan kata-katanya,
mereka lagi harus membuatkan kata yang dia temukan tadi itu membuat sebuah kalimat. Nah, ketika semua sudah menjadi sebuah kalimat, dibuatlah bait per baitnya. Itu yang diharapkan dalam menulisnya. Nah, beda lagi dengan membacanya nanti, Bu. Ya, Setelah menuliskan bait sampai minimal 3 bait lah nanti lah, anak-anak ini saya harapkan mampu menuliskan puisi dengan kata-kata dari tema tersebut. Dalam membacanya nanti di situ saya akan perlihatkan sebuah video pembelajaran yang dimana ada teman SMP dari sekolah lain yang membawakan puisi sesuai pada buku pelajaran ujian bulan Juni. Jadi siswa itu mampu melihat, mencontohi bagaimana cara membawa puisi membaca puisi dengan baik dan benar, dengan memperhatikan geraknya, mimiknya, ekspresi pembawa puisinya, kemudian intonasinya dan pelafalannya. Jadi diharapkan setelah siswa melihat video pembelajaran tersebut dengan memperhatikan beberapa yang saya sebutkan tadi, siswa juga nantinya mampu membacakan puisi di depan kelas. Setidaknya minimal bisa seperti pada video pembelajaran. Alhamdulillah kalau bisa lebih daripada itu. Jadi strategi kita di sini dia nanti anak-anak bekerja secara berkelompok, kemudian Bapak menentukan atau siswa yang menentukan sendiri nanti tema yang akan dia pilih. Oh tidak, nanti pada saat, karena metode yang saya gunakan adalah diskusi kerja kelompok, di mana nantinya siswa di situ secara kelompok memberikan ide-ide mereka untuk menuliskan dalam sebuah puisi, melengkapi puisi yang sudah Bapak tentukan dan sudah saya tentukan, yang dimana dalam LKPD tersebut ada beberapa tema. Jadi siswa nanti memilih sesuai keinginan dia. Oh, tema ini yang saya mau karena saya suka temanya seperti ini. Itu bertujuan supaya siswa yang menentukan temanya sendiri yang sudah saya perlihatkan yang mana yang dia inginkan, dia mampu bisa mengekspresikan kata-kata sehingga membuat sebuah kalimat dalam membuat puisi itu. Jadi ada tema yang sudah saya siapkan, anak-anak ini per kelompok sisa memilih tema apa. Jadi itu memudahkan mereka untuk mengungkapkan ide-ide dan perasaan kalimat-kalimat yang akan dituangkan dalam puisi tersebut. Jadi nantinya di sini anak-anak sudah memilih tema ya, nanti berdiskusi, kemudian ada tema yang Bapak tentukan, berarti dia memilih tema mana yang dia suka, yang dia senangi, yang dia bisa kembangkan nanti ide-idenya di situ. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti bagaimana misalkan supaya anak-anak nanti di sini bisa tampil, memberanikan diri tampil, kalau misalkan pada saat setelah menulis puisi kemudian membacakannya, apa strategi Bapak supaya anak-anak di sini nanti bisa mau tampil untuk mempresentasikan atau membacakan puisi ini? Jadi seperti ini, ketika dalam proses diskusi kerja kelompok nanti anak-anak, tentunya dalam proses itu ada anak-anak yang senang menulis puisi tetapi kurang mampu dalam membaca puisi. Ada juga anak-anak yang sangat ingin membaca puisi tapi kurang mampu menulis puisi. Nah, dalam kerja kelompok inilah saya satukan di mana semua hal-hal yang seperti yang ada kekurangan bisa saling menutupi. Jadi ketika ada yang minat senang dalam menulis puisi, dia bisa menuliskan puisi itu ke dalam LKPD-nya nanti. Kemudian yang membawakan puisi nanti itu dalam satu kelompok ada mewakili yang sangat ingin membaca. Dia inilah nanti yang perwakilan kelompok yang akan membaca puisi dari hasil kerja kelompok menulis puisi tadi ini. Jadi sebenarnya nanti di sini ada kolaborasi lah antara mereka supaya nantinya ada berkolaborasi menulis puisi, kemudian yang tadi yang memang yang mau tampil dia akan tampil. Yang akan tampil mewakili kelompoknya. Pak. Jadi itu saja pertanyaannya Pak. Jadi terima kasih atas percakapan untuk observasi ini. Mudah-mudahan nanti untuk pelaksanaannya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Siap.
Oke, saya kira semangat Pak. Terima kasih. Nantinya setelah observasi masih ada lagi nanti pas observasi. Jadi masih ada percakapan apa-apa nanti yang setelah dilakukan kegiatan observasi di kelas. Saya kira cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bertemu lagi dengan Bapak Jusnadi dengan pelajaran kita hari ini, materinya tentang bahasa Indonesia ya. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Walaupun tengah hari begini, kita masih tetap aktif mengikuti pelajaran demi menggapai cita-cita ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mulai, Bapak mau dulu mengecek kehadirannya. Kelas 81. Andi Gina? Sakit. Andi Mafira? Ada? Nur Anissa? Ada Nur Anissa? Ada? Hadir. Andi Cantika Sari? Asifat? Hadir Pak. Atika Ilyas? Hadir Pak. Hadir. Elma? Hadir Pak. Indi? Sakit. Wih, banyak-banyak teman tak sakit ini hari kalau. Dari mana ini? Bagaimana informasinya? Kenapa teman-teman ini banyak sakit? Mungkin banyak kegiatannya nih kemarin. Apa itu kegiatannya? Ada bersama. Bersama berseni. Ada berapa teman yang kalian ketahui hari ini sakit nak? 6. Yang isi? Sakit semua. Absen apa tanpa keterangan tidak ada Ji? Yang lainnya sakit. Baik, semoga kita doakan temannya. Semoga temannya cepat sehat dan dapat mengikuti pelajaran kita nanti di hari-hari berikutnya ya Nadim. Baik ketua kelas, tolong siapkan dulu sebelum kita memulai pelajaran. Seluruhnya disiap gerak. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Berikanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Amin. Alhamdulillah. Semoga doa kita terkabulkan, dijamah oleh Allah, mendapatkan ilmu pengetahuan pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak dulu mau mengetes briefing dulu supaya konsentrasinya bisa lebih tinggi lagi, karena sudah jam-jam sekarang ini pastinya sudah banyak yang lelah, capek ya. Tapi kita kembalikan dulu konsentrasi, fokus. Ya, semua berdiri dulu. Berdiri. Jadi ada 3 perintah dari Bapak. Kalian ikuti. Ketika Bapak suruh sebut, ada Bapak sebutkan nama-nama benda pada wajah kalian, kalian sentuh. Jadi ada 3 nama benda saja. Dahi, pipi, dagu. Bapak ulangi, coba sama-sama. Dahi, pipi, dagu. Oke, jadi itu adalah perintahnya. Ketika Bapak bilang sentuh dahi, ya dahinya yang disentuh.
Sentuh pipi, ya dahinya disentuh. Sentuh pipi, pipinya disentuh. Sentuh dagu berarti dagunya yang disentuh. Baik, pandangannya lihat ke depan. Lihat Bapak. Sentuh pipinya. Oke, bagus. Sentuh dahinya. Oke, bagus. Sentuh dagunya. Oke, bagus. Sekarang ditambah kesulitannya. 1, 2, 3. Sentuh pipinya. Iya. Sentuh dahinya. Iya, cocok nih. Mana nih dahi? Konsentrasi lagi. Sentuh dagunya. Sentuh pipinya. Sentuh dahinya. Oke, bagus. Terima kasih anak-anak. Berikan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Bagus. Saya rasa sudah penuh semua konsentrasinya. Bisa dibelajar tadi? Oke. Baik. Kita masuk materi. Materi kita tentang hari ini masih menyangkut tentang puisi. Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Apa itu puisi? Siapa bisa angkat tangan? Angkat tangan dulu, siapa yang bisa? Oke. Bentar supaya didengar teman-teman tak? Cek satu dua. Iya, bagus semua ini. Apa itu puisi? Puisi adalah sarana proses dan sarana duka. Sarana proses dan sarana duka. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Apa itu puisi? Coba lihat kembali tulisannya. Apa itu puisi? Oke. Puisi merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, bagus. Tepuk tangan lagi. Masih ada yang lain? Apa itu puisi? Sudah ya? Jadi puisi adalah mengungkapkan. Ada tadi Nabi temannya mengungkapkan pikiran atau kata-kata. Ada juga temannya mengatakan bahwa merupakan sarana komunikasi. Semua itu benar tadi? Semua benar. Ya, berikan lagi tepuk tangan untuk teman-teman. Kemarin juga Bapak setelah kita telah mempelajari tentang jenis-jenis puisi dan unsur-unsur puisi. Siapa yang bisa sebutkan kembali jenis-jenis puisi tersebut? Ya, coba update. Jenis-jenis puisi ada 3, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Betul sekali. Masih sedikit lagi. Terakhir, ada yang tahu unsur-unsur puisi yang sudah kita pelajari? Yang mana nih? Yang ini kah? Yang itu kah? Ya, kasih dulu mic-nya temannya. Unsur-unsur puisi yang pertama, majas dan irama, penggunaan kata-kata konotasi, kata-kata berlambang, dan pengimajinasian dalam puisi. Betul sekali. Jadi ada berapa kak? Ada 4. Ada pengimajinasian. Apa lagi? Ada majas. Apa lagi? Ada lagi kata-kata berlambang dan makna konotasi. Makna konotasi artinya adalah makna yang tidak sebenarnya. Iya, masih ingat sekali. Bagus. Sekarang kita mempelajari adalah menulis puisi dan membacakan puisi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menuliskan puisi. Yang kedua adalah siswa dapat pada akhir pembelajaran dapat membacakan puisi. Baik, jadi ini 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu
kalian nanti pada akhir pembelajaran mampu menuliskan sebuah puisi. Dan setelah menulis puisi, kalian juga mampu membacakan puisi itu dengan baik dan benar. Ya, baik, kita masuk. Silakan perhatikan tulisannya di atas. Mengekspresikan perasaan melalui puisi. Jadi tadi sudah dijelaskan tadi apa itu puisi, segala macam jenis-jenisnya dan unsur-unsurnya. Kemudian pengertiannya yang tadi teman kalian sudah sebutkan di sini, ada kesimpulannya merupakan hasil ungkapan perasaan penyair. Jadi penyair itu yang si penulis puisi ya, kemudian dituangkan dalam kata-kata bahasa yang indah, yang enak dan didengar, yang indah, yang mewakili perasaan. Perasaan ini ada banyak. Apakah itu perasaan marah, sedih, senang, bahagia, apa Bi? Pokoknya perasaan yang apa semua perasaannya. Kalau orang menangis berarti sedih. Kalau orang tertawa berarti perasaan senang, bahagia. Tapi kalau mukanya lagi cemberut berarti marah. Itu bisa dituangkan dalam puisi. Kalau sebagai orang kita ingin menuangkan perasaan kita, ingin diketahui banyak orang, salah satu caranya dengan berpuisi. Berikutnya, puisi ditulis dengan iya. Jadi maksudnya itu anakku, dalam di sebuah puisi itu tidak panjang lebar, tidak seperti novel, cerita pendek, tetapi dalam bentuk kata-kata yang dibuat dalam satu kalimat, singkat dan padat, tetapi memiliki makna yang mendalam. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak perlihatkan dulu sebuah video di mana teman kita membawakan puisi sesuai dengan pada buku pelajarannya, yaitu Orang Hilang. Ya. Puisi yang dibawakan oleh teman kalian. Jadi silakan simak. Inspirasi ya. Yuk. Ya, silakan disimak dulu teman kita ini yang kemarin membacakan sebuah puisi. Hujan bulan Juni, ada pada bukunya halaman berapa itu Nak? 92. Wah, Bapak ambil buku. Coba ambil dulu buku cetakan satu bulan Juni. Baik, kita lihat videonya bersama-sama. Hujan bulan Juni, karya Sapardi Djoko. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya pada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih air dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya dia tak terucapkan di serat akar pohon bunga itu. Terima kasih. Ya. Nana sudah menyaksikan tayangan. Baik, itu tadi video temannya dalam membacakan puisi Hujan Bulan Juni. Jadi apa yang kita bisa tangkap dari penampilan temannya itu Nak? Dari cara membaca puisinya. Yang pertama yang kita bisa tangkap, ada ekspresi. Ada ekspresi yang dia bawakan, ya deh? Apa itu ekspresi? Apa itu ekspresi? Wajahnya. Sedihkah dia?
Senangkah dia tadi? Ya, itu dia ekspresi. Kemudian apa lagi yang kita bisa lihat dari gerakannya? Cara membacanya. Tadi cara membacanya, buku-buku bergerak sedikit ke kiri, bergerak sedikit ke kanan. Nah, gesturnya namanya. Apalagi intonasinya, penekanannya. Ada di setiap baitnya. Teman kita tadi membacakan, memberi tekanan-tekanan pada kata-katanya. Ada pada saat dia membaca satu kalimat nadanya tinggi, ada membaca dengan nada yang rendah. Nah, itu dia intonasinya. Kemudian pelafalannya. Kata-katanya jelas didengar. Tadi hujan, bulan, Juni didengar secara jelas. Hujan, bukan seperti Yuni. Tidak didengar jelas. Apa kita bilang teman-teman ini yang menyanyi? Tidak di? Tapi yang didengar secara jelas adalah hujan, bulan, Juni. Nah, itu dia pelafalannya. Berarti yang kita dengar jelas. Baik, dalam menuliskan puisi, lihat video di atas, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menuliskan puisi ada beberapa yang kita harus perhatikan. Lihat halaman bukunya 115 dan 117. Sudah? Di situ mengatakan bahwa kamu telah mendengarkan dan membaca banyak puisi. Tentu kamu juga tertarik untuk belajar menulis puisi, bukan? Menulis puisi haruslah berawal dari sebuah gagasan ataupun perasaan kalian. Untuk memunculkan gagasan itu, kamu dapat mencari-cari dari perjalanan hidupmu ataupun sesuatu yang tengah terasa atau terpikirkan, ya. Jadi banyak kejadian dalam hidup kita ini, baik dalam kalian bersahabat di dalam kelas, baik dalam kalian berkomunikasi dengan guru-guru, dengan staf, dengan teman kelas yang lain, ya banyak pasti peristiwa-peristiwa yang kalian hadapi. Gagasan tersebut dapat kamu ekspresikan dengan kata-kata terpilih, dengan kata-kata yang indah dan penuh makna. Baik, dalam menulis puisi yang perlu kita perhatikan ada 5. Yaitu yang pertama adalah tentukan sebuah tema. Yang kedua, tulislah beberapa kata sesuai tema. Iya. Yang ketiga, setiap kata dibuat menjadi kemudian kalimat-kalimat disusun menjadi. Kemudian cermati susunan dan perbaiki sampai menjadi sebuah puisi. Oke, silakan tulis dulu ini. Tulis dulu. 2 menit. Hal-hal yang penting dalam menulis puisi. Bagus tulisannya tadi supaya bisa dibaca. Masih bagus tulisannya supaya bisa dibaca. Ya, bagus. Tulis dulu di buku catatannya.
Baik, sudah ya? Oke. Jadi kita coba-coba dulu ini tentukan sebuah tema. Yang pertama, ada banyak tema kita bisa ambil. Nak. Ada tema tentang alam, ada tema tentang cinta, ada tema tentang perjuangan, ada tema tentang perjuangan. Banyak sekali tema. Coba kita angkat satu. Tema tentang apa ya bagusnya? Alam. Alam. Baik, kita ikuti yang di atas ini materinya. Tema nomor 1, temanya coba kita angkat tema alam. Yang kedua, ditulislah beberapa kata yang menyangkut tentang alam. Nah. Tentang alam, apa yang biasa kita ketahui tentang alam? Satu, pohon. Pohon. Apa lagi, Nak? Bunga sih. Laut. Hutan. Taman. Langit. Burung-burung ataupun hewan. Apalagi air, udara, matahari. Cukup. Banyak sekali kata-kata yang bisa kita dapat dari alam tadi. Pintar. Sekarang kata-kata ini kita mau buatkan ke dalam kalimat. Contoh, pohon. Siapa yang bisa? Pohon yang kenapa tadi ya? Pohon yang subur. Itulah kalimat. Ada di satu kalimat. Siapa yang bisa bikinkan kalimat kata bunga? Kata-kata yang indah kita bikin. Kata-kata yang indah. Bunga-bunga yang bermekaran di musim semi. Yang indah-indah. Bunga-bunga yang bermekaran di musim. Apa tadi pohon? Pohon yang subur, bunga-bunga yang bermekaran di musim semi. Laut, laut yang bikin coba pikirkan kata-kata yang indah. Laut yang luas dan biru. Agapi. Laut yang membentang luas, berwarna biru. Oke sih, hutan. Dan hutan yang tetap masih terjaga di negaraku. Ini saja. Jadi seperti itu, Nak. Kita bikinkan kalimat. Seperti petunjuknya, yang ketiga adalah setiap kata ini kita buatkan kalimat, kemudian kalimat nanti itu disusun. Jadi setelah jadi setiap kalimat ini kita buatkan dalam satu bait. Begitu, dan seterusnya. Sampai sini paham anak-anak sekalian? Sampai sini paham? Bagus. Jadi tadi ini kita sudah buatkan kalimat, kemudian dibuatkan dalam satu bait sehingga menjadilah sebuah puisi. Ya, terbentuklah suatu puisi. Sehingga nantinya itu puisi ini ketika jadi itu tidak langsung kita bawakan. Kalau jangan dulu temannya belajar nanti, ya. Sehingga nanti terjadilah sebuah puisi, terbentuklah sebuah puisi nanti di sini. Itu tidak langsung jadi, Nak. Tetapi ada proses penguntingan, pengeditan. Mau dulu diseleksi mana di sini kata-kata yang perlu diperbaiki. Nah, ketika sudah fix, barulah jadilah sebuah puisi. Sampai di sini paham, Nak? Sampai di sini paham? Bagus. Berikutnya, membaca puisi. Assalamualaikum. Pengetahuan kalian tentang bagaimana caranya membaca puisi.
kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan bagaimana yang perlu kita lihat penampilan dari teman kita ini. Apa tadi yang pertama? Ekspresi. Yang kedua, gerakan. Yang ketiga, intonasi. Yang terakhir, pelafalannya, cara membacanya. Oke, kita dengar lagi. Perhatikan temannya membawakan sebuah puisi. Bukanlah manfaat menawa penggali hati ini. Lewati rasa, lewat nafas. Bimbinglah si goblok dalam menemukan sebuah wujud kamal dalam manusia. Itu tadi pembacaan. Ya, jadi itu tadi teman kita, ya, teman kita sudah membacakan sebuah puisi. Hal-hal apa yang perlu kita perhatikan dalam sebuah puisi ada di sini, yaitu Ekspresi, lafal, tekanan, intonasi. iya. Jadi ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam pembacaan puisi. Nah, ekspresi adalah, silakan dicatat, catat dulu. Ini adalah yang penting-penting. Kemudian selain ekspresi adalah ada juga lafal. Lafal berarti ucapan seseorang pada huruf atau kata dalam pembacaan puisi. Lafalnya harus jelas. Jadi lafalnya harus jelas. Pengucapannya, maksudnya ini dalam membawakan sebuah puisi, pengucapannya harus benar supaya yang mendengarkan puisi kita itu paham betul apa yang kita katakan. Seperti jalan bukan jelang, tatap bukan tetap, luka bukan luka, ya. Kemudian berikutnya ada tekanan. Coba baca dulu. Tekanan berarti Buat temannya cara pengucapan kata atau kalimat. Tekanan berfungsi untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan akta yang lain. iya, bukan akta ini, salah tulis kata. Berarti salah tulis lagi, tetapi berarti, ya, minta maaf. Tekanan berarti kuat lemahnya cara pengucapan kata kita. Hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni. Ada banyak caranya. Banyak cara kita dalam memberikan tekanan, memberikan intonasi dalam sebuah puisi. Ya, baiknya kita lanjut, ya. Itu dia tekanan. Naik turunnya kalimat. Perbedaan itu menyebabkan perbedaan maksud. Perbedaan intonasi menyebabkan perbedaan maksud suatu kalimat. Iya, saya membaca puisi. Itu kalimat berbeda dengan apabila ada di belakangnya. Saya membaca puisi. Saya membaca puisi kan beda. Beda. Ada yang bertanya, ada yang tidak bertanya. Jadi saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Nah, itu dia caranya, intonasinya. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari bagaimana cara menulis puisi dan membacakan puisi, jadi Bapak di sini mau membagikan LKPD, yang dimana nanti kalian di situ bekerja sama secara kelompok untuk menuliskan sebuah puisi yang Bapak sudah bantu dengan 1 bait. Nantinya kalian melanjutkan menuliskan puisi dengan kata-kata indah sesuai dengan pemikiran kelompok-kelompok kalian, kemudian dituliskan dalam LKPD-nya masing-masing, ya, dalam lembar kerjanya ini. Kemudian setelah menyelesaikan tulisan sebuah puisi yang akan Bapak bagikan dan dikerjakan secara berkelompok, kalian nantinya mewakili satu kelompoknya untuk membacakan puisi tersebut. Dan tugas kelompok lain adalah memperhatikan, menanggapi nantinya apa yang kalian telah lihat dari penampilan temannya. Apakah dari segi intonasi, gerakan yang kurang, pelafalannya sudah bagus, yang jelas dikomentari.
Oh penampilan contohnya seperti ini. Oh penampilan teman saya tadi dari kelompok harimau membawakan puisinya sangat bagus. Baik dari intonasinya, cuma yang kurang tadi saya lihat adalah mimiknya, ekspresinya tadi yang saya lihat kurang. Kalau saya perhatikan tadi puisinya tentang sedih, tetapi mukanya tidak sedih. Contohnya tadi begitu. Jadi kelompok lain nanti memberikan komentar. Paham ini nak? Paham. Jadi yang untuk LKPD pertamanya, kalian melengkapi puisi di sini. Kalian betul bekerja secara berkelompok untuk melengkapi puisi. Kemudian menunjuk satu temannya untuk mewakili kelompoknya membawakan puisinya. Ya nanti. Kemudian yang ketiga adalah kelompok lain ketika setelah temannya tampil di atas, tolong diberikan komentar. Mau baik itu komentar yang positif-positif, yang membangun, jangan ada komentar yang negatif. Walaupun kesannya negatif, tetapi itu sebenarnya komentar yang positif. Kalau semua temannya kebetulan bagus, ya dibilang, oh bagus semua pak, bagus penampilannya temanku. Ya nanti. Ya oke. Kita tentukan dulu yang maunya temanya seperti ini. Jadi di sini ada beberapa tema dan judul. Bapak tidak langsung kasihkan, tetapi yang mau Bapak sebutkan judulnya. Yang mau kelompok apa yang ambil ini. Jadi di sini ada 5. Kelompoknya di sini ada berapa? 4. Kita bagi dulu. Di sini kelompok 1. Mau pakai angka atau nama? Angka saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bapak ulangi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik. Jadi di sini ada 5 judul. Ada judulnya Ibu, ada judulnya Ketulusan Cinta, ada judulnya Guruku, ada judulnya Keindahan Alam Ini, dan ada juga judulnya Pahlawanku. Yang mau ambil judul Guruku kelompok berapa? Nah di sana mau kelompok Pahlawanku. Nah silakan ambil sini. Yang mau ambil Ibu? Oke. Guruku. Sisa 2. Ketulusan Cinta sama Keindahan Alam Ini. Oh yang mana nak? Ya oke, silakan ambil. Lengkapi puisi tersebut. Kalaupun ada kata-kata perasaan yang terlintas, kalimat-kalimat yang terlintas dalam benaknya, silakan ditulis dulu di kertas selembar yang kosong. Jangan dulu ditulis di LKPD-nya. Gunakan alat bantu media, buku cetaknya. Siapa tahu ada kata-kata yang terlintas di benaknya, bisa diisikan di saja untuk mengerjakan menulis puisi ini. Kelompok 3, ada handphonenya? Ada di situ? Ya. Datanya ada juga? Tidak ada. Silakan tulis puisi sesuai perasaannya dengan memilah-milah kata-kata yang indah. Kemudian tulislah Oke, bagaimana kalian tugasnya membuat puisi sudah selesai dulu? Nah, jadi ada yang selesai, ada yang belum. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Oke, jadi kelompok 2, 3, dan 4 dulu. Kelompok 1 sudah juga? Alhamdulillah, jadi sudah semua. Jadi puisinya
ditulis, dilengkapi dengan memperhatikan majas, makna konotasi, dan perlambangan serta yang terakhir pengimajinasian. Jadi yang kita lihat lagi di atas performance-nya, penampilannya, temannya. Jadi ketika nanti perwakilan kelompok naik di atas, kelompok yang lain memperhatikannya dan diberikan kesempatan untuk memberikan komentar yang positif. Baik, siapa yang bisa dulu tampil pertama? Kelompok berapa? Makin cepat makin bagus. Sudah mau habis jamnya Bapak ini. Berurutan, Pak. Mau berurutan atau? Berurutan balik. Oke, kelompok 1 silakan naik dulu. Kasih dulu tepuk tangan temannya. Kasih kita sekarang. Judulnya apa tadi di situ nak bersihnya? Guruku. Guruku. Oke, kita kasih instrumen tentang perjuangan ya. Guruku, dengan letih engkau mengajariku, dengan sabar kau mengajariku, dengan hati kau mengajariku, dengan senyum kau mengajariku. Engkau mengajar dan membimbingku. Semua yang engkau ajarkan sangat berguna bagiku. Mengajar dan mendidikku dengan cinta. Semuanya itu sangat bermakna. Guruku, engkaulah adalah renjana. Kau selayak surya, penerang untuk generasi bangsa. Dan kau ibarat gerimis kiranya. Engkau pantas disebut sebagai pahlawan tanpa jasa. Iya, bagus ya. Oke, silakan duduk dulu. Diberikan dulu kesempatan untuk kelompok lain untuk mengomentari. Siapa yang mau komentari temannya? Kelompok 2, 3, 4. Bagaimana, siapa mau berikan komentar? Komentar positif. Apa yang mau diberikan kepada temannya? Sudah bagus, apa dan lain sebagainya. Mimiknya bagus. Siapa bisa? Kalau tidak bisa, saya lempar saja langsung kemana? Penampilan kelompok pertama. Silakan. Ayo. Berdiri dulu. Assalamualaikum, namanya siapa, dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Sofia Azila. Saya ingin memberikan komentar kepada kelompok 1 bahwa cara berpuisinya sangat bagus dan mengenai intonasi dan lafaznya sangat luar biasa. Dan ini adalah pesan komentar untuk kelompok 1. Kelompok 1, bagus. Iya. Itu pesannya dari kelompok 1 mengatakan bahwa di setiap pembawaannya sudah sangat baik. Semoga kelompok lain bisa seperti itu juga. Baik, kelompok berikutnya adalah kelompok 2. Silakan, dengan ini kita persilakan. Kasih tepuk tangan dulu temannya. Ayo. Bawa mic-nya. Oke sih. Masih sama dengan ini. Balik ke depan. Oke. Ibu, kamu adalah ibu yang luar biasa. Begitu lembut, namun begitu kuat. Ibu, sabar saat aku melakukan kesalahan. Ibu memberi aku sedih, kau menghiburku. Tangismu juga
Tawaku, tawamu juga. Terima kasih atas jasamu yang telah membesarkanku hingga menjadi anak yang berguna untuk semua orang. Terima kasih. Bagus. Lihat kepada temannya yang sudah membawakan sebuah puisinya. Siapa? Akan komentar untuk kelompok 2. Komentar yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama dan kelompok. Perkenalkan, nama saya Nadia Jakbar dari kelompok 4. Komentar saya tentang kelompok 2 adalah puisinya secara keseluruhan sudah bagus, namun kurang dalam ekspresi. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kelompok 2 sudah dengar. Dalam isi puisinya kelompok 1 sudah bagus katanya. Isinya sudah bagus kelompok 2. Sisa yang kurang yang mau diperbaiki adalah ekspresinya tentang ibu. Mungkin ada ekspresi sedih dan senangnya ketika membawakan sebuah puisinya, tidak berekspresi secara datar. Baik, itu tadi komentar dari kelompok 4 untuk kelompok 2. Tolong dicatat ya, supaya bisa jadi bahan perbaikan nantinya. Sekarang selanjutnya kita persilakan kelompok 3 untuk membawakan puisinya. Kasih tepuk tangan semangat dulu. Dan alam ini. Keindahan alam ini. Baik, Bapak carikan dulu instrumennya. Ya, oke, silakan dimulai. Keindahan alam ini, betapa indahnya negeri ini. Laut yang berombak-ombak, lereng yang bertingkat-tingkat, angin berembus sepoi-sepoi. Berdiri aku di tepi pantai, di bawah langit yang membentang, merasakan negeri yang indah, Indonesia yang kucinta. Indonesia negeri khatulistiwa, beribu nikmat di dalamnya. Pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, agar bersyukur kita kepadanya. Oke. Bagus. Ya, silakan dulu, Kak. Dulu komentar dari kelompok 1 tentang penampilan dari kelompok 3. Silakan. Bagaimana performanya tadi semuanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyahada dari Dari kelompok 1. Saya akan mewakili kelompok saya untuk memberikan komentar kepada kelompok 3. Secara keseluruhan, cara berpuisi kelompok 3 tadi sudah bagus, namun masih ada beberapa kekurangan seperti tekanan yang belum maksimal. Terima kasih. Oke, terima kasih komentarnya. Jadi dari segi isi puisinya, temannya sudah mengatakan sudah sangat bagus sekali. Sisa yang mau diperbaiki adalah sedikit mungkin dalam intonasinya. Sedikit saja, mungkin ada beberapa kalimat tadi yang membutuhkan tekanan. Ya, baik, terima kasih komentarnya dari kelompok 1, sangat inspiratif sekali. Peserta terakhir kita sebagai penutup untuk pembacaan puisi dari kelompok 4. Kita beri semangat tepuk tangan dulu. Judulnya Pahlawan. Oke, silakan dimulai. Oh pahlawan, sesungguhnya tanpa pahlawan hidup ini tidak terkendali, karena pahlawan sudah berjasa. Manusia yang rela menyerahkan seluruh tenaga, rela kehilangan harta dan keluarga
bahkan rela kehilangan nyawa demi membela negeri Indonesia. Pahlawan berbekal senjata sederhana dan keyakinan, walaupun satu persatu kehilangan nyawa, namun tujuan suci tak akan membuat mereka gentar, karena mereka seorang pahlawan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 4. Ya, oke, kita berikan kesempatan terakhir untuk memberikan komentar yang belum kelompok 3. Oke, silakan berikan komentar kepada kelompok 4 bagaimana tadi performanya dalam membacakan sebuah puisi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Andika Ilyas. Dari puisi yang dibawakan dari kelompok 4 sudah bagus dan pembawa puisinya juga sudah baik. Itulah tadi komentar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi katanya temannya puisinya sudah bagus, pembawaannya sudah bagus, isinya juga sudah bagus. Jadi nilai sempurna untuk kelompok 4. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman kita semua. Iya. Jadi apa yang kalian dapatkan dalam menulis dan membacakan puisi ini? Dalam menulis puisi, kita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada judul, tema, apalagi nak? Yang perlu diperhatikan tadi? Kata-kata berlambang, irama, dan dibuatkan bait-baitnya. Kemudian dalam membacakan puisi, apa yang perlu kalian perhatikan nak? Oke, jadi pembelajaran kita hari ini kita anggap sudah berhasil, yaitu di mana tadi kalian secara bersama-sama, secara berkelompok menuangkan ide dan perasaan kalian dengan mencari referensi-referensi baik itu dari internet dan buku-buku pelajaran yang ada pada kalian, ada pada pikiran-pikiran kalian untuk dibuatkan sebuah puisi yang dimana nantinya perwakilan dari kalian, kelompok kalian dapat membacakan puisi di depan kelas, ya, dengan baik dan benar. Setelah itu teman-teman kalian yang lain dari kelompok lain akan memberikan komentar, di mana komentar itu yang sifatnya membangun, sifatnya positif, untuk mengadakan sedikit-sedikit perbaikan supaya puisinya jadi lebih bagus lagi, isi puisinya jadi lebih bagus lagi, penampilannya di depan teman-temannya juga lebih bagus lagi, ya. Jadi ini Bapak rasa sudah cukup, dan materi kita selanjutnya sudah habis untuk bab 4 tentang puisi. Jadi pertemuan kita berikutnya nanti Bapak akan adakan ulangan harian untuk teks puisi. Jadi Bapak harap anak-anakku sekalian membaca ulang kembali materi-materinya supaya nanti dalam teks dalam ulangan hariannya mampu menjawab semua nomor-nomor soal dengan baik dan benar. Ya, sampai sekarang ada yang mau ditanyakan tentang menulis puisi dan membaca puisi sebelum Bapak tutup? Tidak ada. Sudah bagus, sudah paham semua? Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk materi puisi hari ini, sangat menarik dan sangat bagus untuk kita pelajari. Semoga nantinya semua bisa berpuisi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ketua kelas tolong siapkan sebelum kita selesai pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya ada siap, gerak. Mari kita bersama-sama membaca setelah belajar. Innal insana lafi
kegiatan observasi di kelas. Alhamdulillah saya sangat senang dan saya sangat bahagia melihat antusiasnya anak-anak pada saat pembelajaran. Jadi kalau misalkan puisi tadi itu alhamdulillah, dia mampu membacakan puisi dengan baik Pak ya, dan anak-anak antusias sekali. Jadi alhamdulillah. Jadi di sini untuk pasca observasi di sini ada beberapa lagi yang saya mau tanyakan Pak, mengenai dari observasi tadi ada sedikit catatan, tidak terlalu banyak Pak, catatan refleksi. Jadi tadi yang pertama itu semua area pengembangan tadi yang sudah Bapak yang ingin kembangkan tadi ada 4 sudah terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Kemudian mungkin di sini ada sedikit catatan saya mengenai strateginya supaya anak-anak tadi bisa memberanikan diri tampil dalam kelas. Mungkin di situ dari situnya Pak Di, mungkin ada memberikan komentar sedikit Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam sebuah proses pembelajaran, dalam pembagian kelompok itu kemampuan siswa itu di tingkat yang berbeda-beda. Iya, betul Pak. Jadi tergantung bagaimana dari kita memberikan bimbingan dan semangat kepada anak peserta didik kita ini supaya berani dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan apa yang diberikan oleh arahan-arahan yang diberikan oleh gurunya. Itu kembali lagi sebenarnya terhadap kembali lagi kepada gurunya. Iya ya Pak Di, karena memang kita bisa lihat mungkin anak-anak yang memang sudah bisa menulis, akan tetapi dia tidak bisa, masih ragu-ragu untuk tampil. Kemudian di sini mungkin Pak nantinya mungkin kalau ke depan rekan saya kalau misalkan kan ada anak-anak memang dia audiovisual, mendengar saja, ada kemudian yang visual yang suka memang tampil. Jadi mungkin strateginya di sini supaya ada juga pembelajaran berdiferensiasinya. Mungkin nanti kita bisa membedakan ada produk nanti yang dihasilkan anak-anak memang yang produknya menghasilkan membaca puisinya bisa. Kemudian untuk penilaiannya yang menulis puisi dia bisa menuliskan nantinya puisi itu yang kita nilai. Jadi membacanya nilainya beda. Jadi kita namanya berdiferensiasi produk Pak. Jadi produknya ada yang membacakan, ada yang menuliskan. Seperti itu nantinya mungkin Pak di depan. Kemudian dari tadi yang sudah Bapak tampilkan mungkin ada rencana tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Iya. Jadi rencana tindak lanjut saya itu biasanya memberikan tugas-tugas kepada anak-anak apabila sebelum saya menjelaskan apa yang sudah dia pelajari pada hari ini dan ketika ada yang belum dipahami, nah itu dia yang jadi tugas-tugas. Kemudian biasanya saya juga memberikan materi dari sumber-sumber lain, makanya dari itu saya menggunakan media pembelajaran LCD di mana supaya memudahkan siswa tersebut dalam memahami proses pembelajarannya. Jadi tidak monoton terhadap buku-buku paket yang digunakan. Jadi ada juga media pembelajaran seperti video dan internet. Jadi itu tindak lanjut saya. Kemudian saya juga ingin nantinya pada setiap pembelajaran, sebenarnya semua guru itu ingin semua siswanya mampu memahami pembelajaran pada hari itu sampai pada akhir proses pembelajaran. Saya kira seperti itu. Ya, betul sekali Pak. Jadi mungkin yang mau saya tanyakan lagi mengenai refleksi diri di sini. Menurut tadi Bapak pada saat proses kegiatan, mungkin apa yang sudah berjalan baik menurut Bapak tadi? Dalam proses pemberian materi pembelajaran, saya merasakan sangat senang karena merasakan bahwa dengan kehadiran coaching ini, supervisi ini tidak terlalu tegang, jadi materi-materi itu tidak hilang. Jadi
istilahnya mampu membawakan proses sehingga suasana di dalam kelas itu rileks, santai seperti bagaimana proses sehari-harinya. Iya. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya Pak, mungkin dari pembelajaran tadi masih adakah yang perlu diperbaiki? Iya. Bapak dari pembelajaran tadi. Iya. Saya merasa hari ini bahwa kekurangan saya adalah dari segi pemberian apa ya istilahnya, penghargaan kepada anak-anak. Jadi biasanya sebaiknya itu dalam setiap selesai membacakan puisi, insya Allah kedepannya untuk perbaikan saya ingin bukan sekedar memberikan penghargaan tepuk tangan, tetapi memberikan sebuah penghargaan seperti apakah seperti pulpen, buku ataupun snack-snack, supaya siswa yang tadinya ini yang sudah naik dan mendapatkan penghargaan selain tepuk tangan tetapi sebuah pensil kah, buku kah, ataukah apa yang bisa dia pegang, begitu maksud saya selain tepuk tangan, agar supaya nantinya siswa yang tadinya di bawah ini yang merasa ragu-ragu untuk naik itu termotivasi, saya juga mau dapat hadiah seperti ini, saya juga harus naik, saya nanti mau ganti mewakili seperti itu. Saya harapannya seperti itu. Oh iya Pak. Jadi sebenarnya memang sudah cukup juga dengan memberikan tepuk tangan yang meriah kepada tadi yang kalau sudah tampil, saya kira juga sudah cukup Pak. Itu pun kalau misalkan ke depan Bapak memberikan penghargaan mungkin tidak apa-apa. Tapi yang penting kalau anak-anak mungkin kalau saya kira kalau misalkan dia sudah tampil dan tidak memberikan perhatian full penghargaan tepuk tangan bagaimana, saya kira dia dari penampilan tadi sudah cukup pas. Jadi alhamdulillah Pak, dari proses tadi praobservasi kemudian kegiatan pembelajaran di kelas, alhamdulillah sudah selesai. Jadi mungkin apa harapan Bapak ke depan pada pelaksanaan coaching seperti ini? Jadi harapan saya hal-hal yang seperti ini, coaching ini terus diadakan Bu, di mana saya kira dengan adanya kolaborasi antara guru di dalam satuan pendidikan itu dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita ini khususnya, dan juga dapat meningkatkan kekerabatan di antara rekan-rekan guru. Saya kira seperti itu. Jadi Pak, ya betul sekali. Jadi kalau ada proses coaching seperti ini, saya kira pada saat pelaksanaan supervisi kita mungkin lebih rileks tadi dibandingkan mungkin dengan sebelumnya Pak Dik. Ya, saya kira cukup Pak. Terima kasih banyak ini atas waktu kita untuk di coaching, kemudian untuk di supervisi. Jadi ke depan mungkin mudah-mudahan kita lebih baik lagi dari sekarang. Siap. Ya. Saya kira cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.